kasih dari surga, dari tahta Allah Bapa, dari hadapan-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengalir di dalam kehidupan kami melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Itulah yang kami nikmati, yang kami rasakan, dan itulah yang kami lihat di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Campur tangan Tuhan yang begitu nyata memberkati hidup kami semua. Sehingga pada saat ini Tuhan, jemaat kudus-Mu Gerika Philadelphia dan seluruh bersama dengan para pelayan menyatakan kesatuan iman kami bahwa sungguh baik Engkau Tuhan, dan betapa luar biasa kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Karena itu kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu akan terus menggenapi segala janji-Mu dalam kehidupan kami, dan kami sambut dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, saya coba menggunakan mimbar yang slim. Ya, Bapak Ibu yang biasa, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, puji Tuhan. Saya akan mengawali dengan kesaksian saya, Bapak Ibu, Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, salam semuanya, salam kudus buat kita semua. Dan juga semua saudara-saudara kami yang mengikuti di live streaming Facebook, shalom semuanya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara jemaat Gerika Philadelphia, sedikit saya akan menyampaikan testimoni saya, yaitu ingin menyampaikan kepada kita semua, ya, bahwa kita adalah orang yang sangat berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Kita aminkan dulu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena hanya lip service, tapi ini adalah merupakan kebenaran yang nyata dalam kehidupan kita. Dan itu tidak ada yang bisa mengambil atau merampas sukacita dan damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Amin. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini adalah momentum, ya, Gerika sedang memasuki di mana kita saat ini memasuki momentum prima dan strategis untuk mencapai kemajuan iman kita bersama, ya. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, tadi sudah sempat saya singgung sedikit di awal tadi sebelum memulai ibadah kita ini, bahwa saat ini kita sedang memberdayakan media sosial untuk melakukan perintah Tuhan, bukan perintah gembala atau perintah daripada pengurus gereja, tapi ini adalah perintah Tuhan, yaitu bahwa Allah menghendaki supaya apa yang bisa meneruskan? Supaya semua, ya, supaya semua, all, ya, orang memperoleh keselamatan atau diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, jadi itu adalah
visi besar daripada Allah, bukan visi besar daripada Gerika. Awalnya, tapi menjadi visi besar Gerika karena Gerika mengikut apa kata Tuhan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di channel YouTube kita ada sekarang di Gerika Philadelphia, channel Gerika Philadelphia dan juga Gerika Makedonia, ada lebih dari 450 video di YouTube, video pemberitaan firman yang mendorong setiap orang untuk datang pada keselamatan. Amin. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, ya. Karena apa? Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak semudah itu kalau bukan Tuhan yang bekerja. Karena kalau memang gampang dilakukan, sudah pasti semua orang percaya di tempat-tempat yang lain sudah melakukannya. Tapi itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Tapi yakinlah bahwa Tuhan memampukan kita. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keyakinan kita dulu yang harus kita bangun. Soal bagaimana Tuhan bekerja, itu pasti. Amin, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan juga saudara-saudara seiman, ada juga yang mendorong saya agar masuk juga ke Instagram, ya, antara lain Bapak Dev, ya, luar biasa. Tapi sampai sekarang saya jujur saja masih agak tertati-tati untuk mengikuti bagaimana untuk bisa masuk ke sana. Tapi pelan tapi pasti. Amin. Keyakinan itu harus ada, jangan menyerah. Itu bukan spirit kasih karunia. Gampang menyerah itu adalah bukan semangat orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Amin. Karena apa? Karena Allah kita sudah menang, mengalahkan kuasa maut dan dosa. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita ini perlu bergerak dan harus mengalami percepatan. Ya, harus mengalami percepatan di dalam pelayanan kita. Karena semua berubah. Semua berubah. Ya, zaman akan terus berubah, tapi berubah kemana? Kan begitu ya, saudara. Dan kita tidak boleh ikut arus zaman dunia ini. Dunia ini mempunyai jalan pikiran sendiri. Ya, ulang sekali lagi. Dunia ini mempunyai jalan pikiran sendiri. Dan saudara tidak boleh terjebak di situ. Kita harus, ya betul, seperti pemain selancar, ya, dia tidak menabrak ombak. Tapi dia bisa memainkan peranannya sesuai dengan tujuannya dan tercapai. Amin. Dan dia tidak tenggelam. Saudara-saudara, ya. Itu yang harus kita pelajari dengan baik sebagai orang kudusnya Tuhan untuk berhikmat di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kata Paulus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita terus mempertanyakan di dalam jemaat Gerika, ya, apakah ada jiwa baru yang diselamatkan? Itu harus menjadi pertanyaan yang pokok di jemaat manapun. Selagi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, pasti saya tanya, ada enggak jiwa baru yang diselamatkan? Atau kita hanya jiwa yang lama saja berkumpul dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, itu aja. Itu aja apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena itu adalah merupakan bukti bahwa saudara dan saya ngerti isi hati Tuhan. Ya, mengerti isi hati Tuhan itu adalah kita harus memikirkan orang lain. Amin. Mikirkan diri sendiri itu nggak usah diajarin juga, ya kan? Orang dunia ini lahir dengan sendirinya memikirkan diri sendiri. Dan saudara dan saya bukan lahir dari dunia ini, tapi lahir dari Roh Kudus. Amin. Ya, lahir dari roh dan kebenaran. Makanya kita harus punya mata, Bapak Ibu Saudara, mata rohani yang benar-benar bisa melihat arah hidup kita sekarang pas enggak di dalam koridor yang sedang Tuhan nyatakan. Itu Bapak Ibu Saudara. Itu tanggung jawab semua orang percaya. Kalau tidak,
Orang percaya akan pelan-pelan akan tenggelam dibawa oleh arus dunia ini. Ya, saudara-saudaraku. Jangan menantang zaman, karena apa? Zaman tidak perlu ditantang. Kita perlu penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita memainkan peranan di tengah-tengah dunia yang keras ini. Ya, Allah turut bekerja, mendatangkan di dalam segala sesuatu, mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, tidak. Bagi mereka yang tidak begitu isinya. Ya, Roma 8 ayat 28. Ya, bagi mereka yang benar. Nah, karena banyak orang percaya tapi belum tentu mengasihi. Amin. Perhatikan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu ya, kita harus membangun satu dengan yang lain. Harus memantapkan diri kita satu dengan yang lain. Bagaimana supaya kita saling dukung dengan secara terbuka. Tidak ada yang perlu ditutupi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang perlu ditutupi. Sekarang transparan, terbuka semua. Apa keyakinan saudara, itu perlu orang lain tahu. Nggak ada gunanya saudara menutupi keyakinan saudara. Tidak ada. Ya, orang lain aja yang nggak jelas, ya, saudara-saudaraku, itu semua dimuat di dalam media sosial. Sampai orang-orang mengikuti apa yang salah karena tidak ada yang benar yang tersedia. Paham Bapak Ibu Saudara? Nah, karena itu saudaraku, 450 video pengajaran yang sudah tersedia saat ini, dan itu akan kita kejar, itu akan kita kebut, ya, untuk menyediakan 5.000 video pengajaran dengan berbagai topik. Itu saudara, 5.000 dalam mungkin ya 4-5 tahun ini kita akan capai itu, ya, dan mohon doanya. Karena apa? Karena semua hal akan kita bedah, kita akan bicarakan, kita akan diskusikan, dan kita akan ajarkan, kita sampaikan kepada jemaat semuanya, supaya kita semua bertumbuh semua dengan tanpa terbatas, dan semuanya itu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, bagaimana 5 tahun ke depan GRIKA ini, siapa yang bisa memberitahu kepada saya seperti apa nanti ini? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa memberitahu kepada saya GRIKA ini seperti apa 5-10 tahun yang akan datang? Ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, saya kasih hadiah, Bapak Ibu Saudara. Ada? Nah, itulah makanya saudara dan saya harus memikirkan perjalanan hidup kita bersama. Amin. Semangat ini harus dipelihara, spirit ini harus dibangun. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena saat ini GRIKA sedang berada di dalam momentum yang strategis untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, bukan karena nibul, ya, tidak. Tapi ini benar-benar Tuhan sedang berpihak dan menyatakan kepada kita semua bahwa Dia sedang bekerja di antara kita dan mempersiapkan, ya, yang terbaik bagi masa depan kita semua dan anak-anak cucu kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu, ya, saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk terus menyemangati anak-anak muda. Menyemangati anak-anak muda, memberikan dorongan pada mereka supaya mereka mau maju melayani. Saat ini saya bisa berdiri di sini karena ada anak muda, ya, doakan, ya, yang saat ini sedang berkhotbah di GRIKA Makedonia secara live streaming. Bapak Ibu Saudara, saudara kita Sostenes Fortunatus, ya, dia berkhotbah bukan gagap-gagap lagi, atau bukan meraba-raba lagi bahan atau apa yang mau disampaikan, mengalir seperti air, ya saudara. Karena apa? Karena kita rindu supaya anak-anak muda kita bisa lihat bahwa ternyata masa depan gereja ini, GRIKA ini, akan memperoleh pemeliharaan Tuhan untuk anak cucu kita yang akan datang. Tidak akan tidak akan kehilangan arah di dalam kehidupan iman mereka. Saudara punya kerinduan seperti itu? Amin.
Ya, saudara, kalau saya punya kerinduan seperti itu, saya tidak mau 10 tahun, 15 tahun lagi, kalau saya punya cucu nanti, saya tidak mau cucu saya nanti berkeliaran kemana-mana. Ya, saudara-saudaraku, saya tidak mau itu. Saya tidak menginginkan itu. Mereka udah di tempat di mana-mana gitu ya, saudara-saudaraku, dan mereka akan menerima asupan pengajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita yang saat ini sudah menjadi dewasa. Tidak cukuplah hanya kita orang tua yang merasa senang atau merasa nyaman, tapi bagaimana dengan anak-anak kita dan cucu kita untuk 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita harus membangun sistem keyakinan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi saya katakan bahwa Gerika saat ini harus masuk kepada apa yang biasa disebut kalau di komputer itu diinstal ulang, Pak. Ya, gitu ya. Iya, jadi diinstal ulang dia, di-refresh kembali supaya spirit yang ada ini diperjelas, menjadi clear. Ya, bukan berjalan ikut-ikutan atau karena sesuatu kondisi-kondisi tertentu, karena ada kepentingan tertentu, jangan. Bapak Ibu Saudara, itu di urutan keberapa lah itu? Ya, urutan yang pertama adalah bahwa kita sudah dipersatukan menjadi anggota tubuh Kristus dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain sampai selama-lamanya. Itu konsep kita. Amin. Konsep tubuh Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dipercayakan oleh Bapak Gembala Pendeta Tommy Dixon Raga, ya, yang saat ini melayani di Jemaat Kudusnya juga, Jemaat Kristusnya Tuhan, yang saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan, bagaimana mengembangkan sebuah habit, ya, sistem respon yang peka terhadap kasih karunia Allah. Apa ini? Mengembangkan kebiasaan kita dengan sistem respon yang peka. Ada orang merespon tapi nggak peka, cuma sekali-sekali doang, ya kan? Timbul tenggelam. Ah, itu bukan itu yang mau kita, yang diinginkan oleh Tuhan, ya kan? Tapi yang stabil, yang konsisten, amin, saudaraku, yang punya efek dan yang punya kejelasan. Itu yang Tuhan mau. Nah, bagaimana kita mengembangkan hal itu di dalam gereja kita? Tentu adalah ini berkaitan dengan fokus kita, dengan proses berpikir, ya, thinking proses atas kasih karunia Allah yang sebagai sebuah sistem kehidupan yang Tuhan telah hadirkan untuk kita semua, ya. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk memahami hal itu, melihat pertama-tama dari Roma pasal 12. Mari Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 12. Ini ayat firman Tuhan yang harus saudara dan saya renungkan baik-baik. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oke. Apa di sini biasa ada pelayan untuk membaca firman Tuhan ya? Luar biasa. Ya, terima kasih saudaraku. Maju terus ya. Oke, silakan Jo. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Iya. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus mengakui dengan jujur bahwa banyak tantangan, banyak persoalan, banyak juga gangguan, hambatan di dalam mewujudkan bagaimana kita melayani yang sebenar-benarnya,
ya, bagaimana pelayanan kita supaya terwujud seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak tantangannya, itu adalah fakta. Jadi kita tidak boleh menyangkal kenyataan itu. Amin. Kita letakkan dulu semua sama-sama persetujuan kita bahwa memang banyak tantangan, banyak persoalan dan banyak hambatan. Tidak apa-apa, biasa saja. Amin. Memang di dunia ini Tuhan bilang apa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Untuk percaya, melainkan juga untuk apa? Saudara-saudara kalian kasih Tuhan Yesus. Mari saudara ya, kita bangkit untuk mengingat firman Tuhan biar bisa kita melakukannya. Kalau kita nggak mengingatnya, mustahil. Tidak ada sesuatu yang tidak kita ingat, lalu hati kita bisa terpaut kepadanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena Allah mengaruniakan kepada kita bukan hanya percaya kepadanya, melainkan juga menderita untuk Dia. Amin. Ya, Filipi pasal berapa? Mesti diulik dulu dari mana? Dari gadget. Tapi tidak apa-apa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tapi sekarang bukan itu yang menjadi fokus kita. Ya, jangan terlalu fokus kepada sebuah masalah yang mendera pikiran saudara dan saya. Jangan. Ya, itu cara daging, saudara-saudaraku, ya. Itu cara pikiran daging untuk memperhadapkan kita kepada sebuah sistem kelemahan di dalam problem solving daripada kehidupan yang kita alami sebagai orang percaya. Ya. Saudara-saudaraku, jangan fokus kepada persoalan. Jangan masalah terus yang dibicarakan, masalah terus, mengeluh aja, mengeluh, komplain terus. Jangan saudaraku, ya, jangan. Kita harus berbicara tentang apa? Dikatakan tadi di ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transformasi akal budi kita, itu fokus kita. Amin. Ya, itu saudara-saudaraku. Pemberitaan firman Tuhan harus terus digempur dengan proses transformasi cara berpikir kita, ya, thinking process. Karena disitulah kita bisa melihat sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku, tentu di ayat 1 itu, di pasal 12 ini dikatakan tadi, karena itu saudara-saudara, demi apa? Demi kemurahan Allah, demi kemurahan hati Allah. Saudara-saudaraku, apa kemurahan hati Allah yang terbesar kepada saudara? Masih saudara bisa mengucapkannya dengan cepat, dengan mudah, dengan sukacita, dengan semangat? Saudara-saudaraku, dengan antusias bisa? Apa saudaraku kemurahan hati Allah yang terbesar bagi saudara? Siapa yang bisa menjawab? Saudaraku, ingat baik-baik, ya. Saudara harus bisa responsif dengan cepat. Kalau saya ditanya, kalau mati kemana? Pasti ke surga. Tidak peduli saya mau ada apapun di situ, mau sedang lapar atau sedang bagaimana, sedang ada ancaman atau sedang hujan mau turun atau dan segala macam, banjir. Tapi kalau ditanya, kalau mati kemana? Jawabnya apa? Pasti masuk surga. Amin. Kita harus perlu kelancaran di dalam mengungkapkan, mengartikulasikan apa? Keyakinan kita. Jangan gagap-gagap Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan gagap-gagap saudaraku. Karena apa? Nggak ada orang yang akan diyakinkan kalau kita tidak memiliki kecepatan untuk mengungkapkan keyakinan kita. Karena orang lain itu sudah lewat untuk menyalip. Amin, saudara-saudaraku. Iya, kita harus memiliki suatu sistem responsif yang peka terhadap kasih karunia Allah. Ya, saudara-saudaraku. Demi kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah? Kemurahan hati Allah pada kita yang terbesar. Kemurahan hati Allah yang terbesar bagi kita adalah, saudara-saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita. Amin.
Siapa orang percaya yang tidak suka cita dengan berita ini, itu dipertanyakan hidupnya. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya katakan, siapa orang percaya, orang beriman, orang kudus yang mengatakan sudah mengaku percaya pasti masuk surga, tidak memiliki suatu antusiasme, tidak memiliki suatu gairah ya untuk bersuka cita mendengarkan bahwa namamu ada terdaftar di surga, itu dipertanyakan. Saudara-saudaraku, apa yang dipertanyakan bukan keselamatannya, tapi pertumbuhan imannya. Amin. Karena itulah kemurahan hati Allah bagi kita, saudara-saudaraku. Bukan berkat-berkat segala macam, ada deposito, uang, mobil, rumah, dan sebagainya. Puji Tuhan, amin. Bersyukur dalam segala hal. Amin, saudaraku. Ya, jangan sama seperti dunia ini. Yang diceritakan adalah masalah berkat. Sampai di mana kamu berkat itu? Orang yang tidak mengenal Tuhan juga lebih daripada kamu. Amin, saudaraku. Jangan lari dari visi daripada Tuhan. Jangan kabur dari jalan pikiran Tuhan, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus ketika hidup di dunia ini menggambarkan seperti itu. Nggak ada rasul-rasul yang menggambarkan hidup seperti yang disampaikan oleh para pendeta saat ini di mimbar-mimbar gereja. Saya selalu live streaming menyampaikan itu, Bapak Ibu Saudara, dan menunggu respon siapa yang ingin membantah pernyataan firman Tuhan itu. Ya, saudaraku. Karena apa? Karena kehendak Allah adalah agar semua orang diselamatkan. Amin. Biar kamu punya harta numpuk sampai ke langit, kalau tidak ada efeknya kepada keselamatan jiwa, itu nggak ada perhitungannya. Kenapa, saudaraku? Karena kasih Allah yang terbesar bagi manusia adalah, saudaraku, bukan memberikan ilmu pengetahuan. Tidak. Orang ateis juga yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka jatuh sampai ke bulan, kan? Bisa. Gak usah diajarin. Pekerjaan daging itu memang sudah seperti itu. Dia tidak ada puasnya. Dia akan cari terus. Tapi, saudara-saudaraku, yang paling menarik bagi Allah saat ini, saudara dan saya pasti punya selera, kan? Ada punya makanan selera enggak? Ada. Kalau orang Medan itu seleranya apa? Itu yang tahu malah dari Ambon, ya? Iya, betul, iya. Kalau nggak ada itu rasanya apa? Kayaknya itu bukan pesta ya. Karena apa? Nggak ada saksang gitu ya. Walaupun makanannya enak-enak gitu. Karena apa? Ya itu seleranya. Tapi kalau ada itu, walaupun nggak ada yang lain, itu bagus, pestanya bagus, ya kan? Bagus. Itu karena apa? Selera, Pak. Itu selera. Dan masing-masing kita ini punya selera. Itu makanan, baju, orang punya selera warna, kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Kalau seleranya sudah terpenuhi, bagaimana? Semangatnya berapi-api dan siap-siap. Dia siap untuk melakukan tugasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara, selera yang terbesar dari Tuhan saat ini? Saudaraku, ya, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, apa selera Tuhan yang paling terbesar saat ini? Apa Bapak Ibu Saudara? Jangan lari dari hal yang sebenarnya, dari fondasi, jangan. Ya, karena Tuhan mau kita membangun di atas fondasi yang benar supaya kita memperoleh upah apa? Memperoleh upah dalam bentuk ya, emas, perak, batu permata dengan cepat, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu tujuan Allah. Saudara berkumpul seperti ini setiap hari Minggu bukan untuk mengumpulkan kayu, rumput kering dan jerami. Tidak, saudaraku. Itu bukan pengharapan kita, amin. Pengharapan kita adalah kita akan menerima penghargaan dari Tuhan sebagai upah emas, perak dan batu permata. Hal-hal yang orisinil, yang berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Karena saudara tidak akan membawa apapun yang saudara kumpulkan di dunia ini nanti. Tidak. Orang percaya, orang kudus sekarang ini berlomba-lomba sama seperti dunia. Ingin membangun gedung-gedung gereja yang mewah-mewah. Wow. Kalau Tuhan Yesus nanti datang, dia mengangkat gereja, kan? Yang mana yang mau diangkat? Itu. Gedung-gedung yang mewah itu. Enggak. Saudaraku, itu sama seperti sampah di surga. Ya, dilarang buang sampah sembarangan. Jadi jangan pikir mau bawa itu ke sana.
Tapi kalau saudara bawa jiwa, amin. Satu orang jiwa diselamatkan, apa? Seluruh isi sorga. Betul, Bapak Ibu Saudara. Seluruh isi sorga menyoraki. Apa saudara pernah merasakan itu? Amin, saudara. Apa pernah saudara merasakan bahwa seluruh isi sorga bersorak-sorak karena sesuatu yang saudara lakukan dalam pekerjaan Tuhan membawa jiwa kepada Kristus? Amin. Itu nilai, itu value. Jangan lari dari visi yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki saat ini, saudaraku. Maka itulah dikatakan tadi di situ oleh Rasul Paulus, how, ya, bagaimana caranya? Dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan apa? Akal budimu. Transformasi, ya, daripada akal budi kita. Kenapa? Karena kita ini adalah mantan orang berdosa. Saya ulang sekali lagi, saudara dan saya adalah mantan apa? Orang berdosa. Kita membawa jalan pikiran yang berdosa seperti yang diwariskan oleh Adam. Jangan terlalu percaya diri, saudaraku. Jangan, berbahaya itu. Ya. Kenapa? Karena kita adalah produk dari masa silam. Iya, produk dari masa yang lalu. Tapi bersyukur saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Paulus mengatakan apa? Sekarang kita adalah manusia apa? Ya, ayo, mari kita belajar Alkitab, saudaraku, ya, supaya kita bisa dengan cepat merespon, ya, supaya nggak macet batin kita, jangan macet ingatan kita, memori kita harus diinstal kembali, Bapak Ibu Saudara, karena kita ini adalah manusia baru, amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru apa? Sudah datang. Kita bukan terhubung dengan Adam yang berdosa, tapi kita terhubung dengan Yesus Kristus yang Maha Kudus. Amin. Itu sebabnya kita disebut orang. Ya, saya tidak akan pernah mengatakan bahwa diri saya adalah orang berdosa, karena itu berarti saya sedang membangun imajinasi kepada hal yang buruk. Karena upah dosa adalah maut. Tapi lihat gereja-gereja di dunia ini, pendeta pun mengatakan saya adalah orang berdosa. Ngapain ngikut kamu? Kalau kamu orang berdosa, upah dosa adalah maut, berarti kau belum selamat. Walaupun kau pendeta besar. Saya besar enggak? Bapak Ibu? Ya. Tidak peduli pendeta besar, pendeta kecil, tapi apa yang kau katakan dari firman Tuhan. Amin. Kalau orang dunia ini, itu yang dibangga-banggakan. No, saudara jangan terjebak di situ, ya, saudaraku. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi, ya, berubahlah dalam pembaharuan budimu, ya, akal pikiranmu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita hidup bukan secara daging. Kita bukan hidup dipimpin oleh daging, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itu berarti berkaitan dengan apa? Itu bukan berkaitan dengan kulit. Saya tidak boleh mengatakan saya merasa Roh Kudus hadir di sini. Loh, memang perasaanmu patokan Roh Kudus hadir? Enggak. Kalau besok perasaanmu hancur bagaimana? Amin. Tidak, saudara, bukan begitu, saudara. Saya tidak boleh mengatakan saya merasa bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Merasa atau kebenaran. Efesus 1 ayat 13. Amin. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di antara kita. Amin. Di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang benar dan tidak bisa dibantah oleh siapapun kecuali dia tidak mau percaya. Amin. Bukan saya rasa. Kebenaran itu bukan ada di kulit. Itu ada di dalam objektif, di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berubah di dalam akal budi kita, pembaharuan akal budi kita. Karena apa? Karena itulah kerohanian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Itulah spiritualitas kita. Disitulah Roh Kudus bekerja di dalam understanding, di dalam pengertian kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar secara detail berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan yang saya rasa-rasa. Amin, saudara. Iya, saudara jangan dijebak dengan hal-hal seperti itu. Kebenaran bukan perasaan-perasaan, tidak. Perasaan itu terkait dengan cuaca, panas dan dingin, tapi kebenaran tidak akan berubah. Itu akan tetap sampai selama-lamanya. Amin. Biar dunia runtuh, langit runtuh, kebenaran Allah akan tetap. Iya benar. Kalau saya percaya, saya sudah pasti masuk surga karena Tuhan Yesus menghapus segala dosa saya, bukan karena perbuatan saya. Siapa yang bisa mengubah? Apa yang bisa mengubah? Amin. Biar semua manusia pun ragu dengan kesaksian saya, tidak akan pernah saya ragu. Karena apa? Karena itu kebenaran. Amin. Jadi don't follow the mess. Jangan ikuti massa, Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran itu bukan di orang terbanyak, bukan suara terbanyak kebenaran. Yang menyalibkan Yesus suara terbanyak atau bukan? Bapak Ibu Saudara. Ya? Yang menyalibkan Yesus suara terbanyak atau bukan? Suara terbanyak. Itu yang menyalibkan Yesus, yang mematikan dia. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya tidak percaya kalau orang mengatakan suara terbanyak. Kalau di dalam politik pemerintahan dunia, ya demokrasi. Betul? Ya, sebagai warga negara kita ikuti apa? Sistem, takutlah kepada pemerintah. Amin, saudara. Tapi kalau di dalam kebenaran, tidak. Saudara pelajari di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mulai dari penciptaan pertama sampai akhir, nanti tidak ada dikatakan bahwa kelompok mayoritas yang dititipkan kebenaran. Buktikan di dalam Alkitab ya. Coba, udah belajar belum dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah pasti. Kasih tahu sama saya, di mana dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan menitipkan kebenaran itu di mayoritas? Ada nggak? Ada, saudaraku. Waktu Nuh berapa orang yang selamat? 8 orang. Waktu Yesus ada di sini berapa muridnya? 5.000 kan? 10.000 sampai dia bangun gedung mewah kan yang menampung 10.000 orang. Begitu? Enggak. Ketika Tuhan membawa masa kasih karunia kepada bangsa lain, berapa orang rasul yang dipilih? 13 kan? 14, 15, 16, berapa? 1. Amin. Bapak Ibu Saudara, yakini itu. Alkitab menyatakan itu. Supaya kita jangan sama seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Supaya apa? Supaya kamu dapat apa tadi? Nggak bisa di-share ya di itu ya, di layar apa namanya firmannya, nggak bisa ya. Nanti diusahakan ya bro ya. Nah, diusahakan bisa di-share supaya jemaat bisa langsung melihat. Ya, kita memang dengan alat seadanya kita memproduksi pemberitaan firman Tuhan, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita tahu Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi transformasi pemikiran kita beda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, orang yang tidak percaya di dunia ini. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Cara berpikir kita menurut firman Allah berbeda. Bedanya apa? Yang dasar saja dulu. Ya, bagaimana secara rohani? Orang dunia bagaimana berpikirnya? Hah? Apa yang dipikirkan oleh mereka? Mereka tidak akan berpikir bahwa di balik kehidupan ini ada hukuman yang kekal. Bapak Ibu Saudara? Iya. Iya kan? Mereka berpikir bahwa tidak ada pertanggungjawaban kepada Tuhan tentang apa yang mereka perbuat di dunia ini. Itulah sebabnya ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, keselamatan, mereka abai dan mereka cuek. Ya, Bapak Ibu Saudara, cuek. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari
bahwa suatu saat ada penghakiman tahta putih, di mana tidak ada lagi keselamatan pada saat itu. Di mana banyak orang nanti akan berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukan kami melakukan banyak mujizat demi namamu, memuji-muji demi namamu, dan demi namamu, nama Yesus, nama Yesus. Saudara jangan berpikir kalau orang sudah menyebut nama Yesus itu sudah pasti selamat. Saudara berarti belum tahu persis kebenaran. Yakin saya itu. Kalau saudara mengatakan semua orang yang mengatakan memuji Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah selamat. Aku pertanyakan saudara, udah ngerti apa belum Injil kasih karunia Allah? Kenapa demikian? Dari diriku, aku sendiri saksinya, bukan orang lain. Saudara, karena itu bersyukur saudara kalau sekarang mengerti kepastian keselamatan masuk surga berdasarkan kasih karunia, bukan karena usaha dan perbuatan. Karena pada saat itu Yesus katakan apa? Enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Dia siapa mereka? Saudara bilang tidak ada di Gerika kan? Tahu dari mana? Ada di Gerika. Ya, tahu dari mana bahwa itu tidak ada di Gerika? Suatu saat mengalami, ya kan? Siapa bisa menjawab? Ayo saudaraku, dari mana saudara tahu bahwa tidak ada? Yesus tidak akan mengatakan enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak ada anggota jemaat di Gerika yang akan mengalami seperti itu ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus nanti. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana saudara bisa tahu? Ada kesaksian. Ya, satu. Puji Tuhan. Ya. Karena dari kesaksiannya berarti kita tahu apa yang diimani kan? Oke, apalagi? Saudaraku. Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Mana mungkin dia menyangkal tubuhnya? Amin. Iya. Tidak ada siapa yang menghilangkan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Itu orang yang tidak percaya keselamatan berdasarkan kasih karunia. Hilang keselamatan katanya. Ya, keselamatanmu aja hilang, silahkan aja. Saya nggak ikutan. Amin. Karena itu berarti kau percaya bahwa keselamatan itu juga ditambahkan dengan usahamu. Kalau saya tidak percaya pure kepada kasih karunia Allah. Itu kemurahan hati Yesus Kristus karena penyalipan di atas kayu salib, karena darahnya yang telah tertumpah, dan karena penebusannya atas segala dosa saya, maka saya terima keselamatan itu adalah secara cuma-cuma. Amin. Dan ketika saya percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada tertulis, bukan percaya kata orang, bukan denominasi gereja, bukan sekolah tinggi teologi, bukan, saudaraku. Alkitab menyatakannya. Amin. Tidak ada yang bisa menghilangkan keselamatan kita. Tapi itulah yang terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara, di kalangan orang yang mengaku pengikut Kristus. Oh, mereka percaya keselamatan mereka bisa hilang suatu saat. Silakan saja. Saya nggak ikutan. Amin saudara. Saya mau percaya pada Alkitab saya. Yang kedua, ya, bahwa sebelum masa sengsara datang, sebelum masa antikristus datang, apa yang terjadi? Pengangkatan terlebih dahulu. Amin. Jadi saya tidak percaya bahwa Yesus akan mengatakan enyahlah daripada aku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Karena sebelum masa sengsara, sebelum masa tribulation, great tribulation, itu kita sudah diangkat lebih dulu. Amin. Iya. Jadi bagaimana saya percaya bahwa itu akan ditujukan pada saya? Tidak, saya tidak percaya itu. Lagi pula kasih Kristus sempurna yang diberikan pada saya, dia tidak menguranginya. Amin. Itu yang saya kenal Tuhan saya. Ya, itu yang saya kenal Tuhan saya. Makanya saya melayani dengan tulus dan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena aku tidak bisa membalas kebaikan dia. Amin. Ya, saudara. Ya, saya melayani dia dengan tulus ikhlas, Bapak Ibu Saudara. Karena saya melihat kemurahan hati Allah, bukan karena melihat manusia. Manusia harus saya hormati dan harus saya kasihi, tapi bukan sikap mereka yang menjadi
fondasi dasar bagi saya, motivasi saya untuk melayani dia. Tapi karena dia sudah rela mati menggantikan saya di atas kayu salib, dan yang tadinya saya adalah orang yang harus dilemparkan ke dalam lautan api neraka, sekarang saya disucikan oleh darahnya, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan dijanjikan akan diangkat di awan-awan untuk menerima hidup yang kekal, bahkan untuk menerima mahkota yang kekal. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari harus bersemangat untuk memberitakan dan memviralkan kebenaran ini. Amin. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis itu pintar. Dia akan membuat berbagai macam masalah dalam kehidupan kita supaya kita kendor dalam semangat untuk memberitakan kebenaran. Dia pasti buat masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya, entah itu kehidupan di dalam masalah suami istri, entah itu kehidupan antara orang tua dengan anak, ya, entahkah itu kehidupan antara pendeta dengan jemaatnya, apakah itu kehidupan antara kaum wanita atau kaum pria atau pemuda dan pemudi atau apa saja, atau di lingkungan kerja kita, saudara-saudaraku, ya, atau di dalam kehidupan lingkungan di mana tempat tinggal kita, iblis pasti membuat banyak masalah. Tujuannya apa? Saudaraku, saudara tahu tujuannya? Tujuan iblis? Udah tahu belum? Kalau saudara tidak tahu, saudara tidak bisa menghindar. Ya kan? Ya. Tujuannya apa? Siapa bisa jawab? Satu orang. Hah? Saudara? Ayo saudaraku, ya. Ayo, diri improvement, ya. Kembali digairahkan lagi batin kita untuk menyatakan pengakuan iman kita, supaya saudara beralih dari fokus kehendak Allah, supaya saudara mengatupkan mulut kita dan tidak mau bersaksi lagi. Gak lain daripada tujuannya itu. Dan dia akan membuat banyak persoalan dalam hidup kita, supaya kita fokus dengan persoalan kita. Dan itu menjadi alasan kita untuk tidak datang ke gereja, dan untuk tidak datang ke persekutuan, dan untuk tidak datang belajar firman. Masalah-masalah kita itulah yang paling duluan kita ungkapkan kepada saudara seiman kita. Maaf ya, saya tidak bisa datang. Kenapa? Saya sakit batuk. Oh ya? Ya, semua juga batuk. Iya kan? Masih dangkal cara berpikir kita di dalam mengerti kasih karunia ini. Oh, jadi Bapak tidak pernah sakit? Sakit juga. Mana ada sih orang yang kebal di sini, ya kan? Yang tahan cuaca. Ya, itu mah bukan manusia namanya itu. Apa itu namanya? Patung. Ya kan? Tapi kita kan manusia biasa, yang punya perasaan, yang bisa juga terganggu dan lain sebagainya, yang juga bahkan mengalami kegagalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus, saudara bukan orang gagal. Amin. Sadari itu. Boleh saya mengalami satu kegagalan dalam hidup saya, itu karena hidup saya di dunia ini berkaitan dengan kegagalan saya di dalam Adam. Tapi di dalam Kristus saya bukan orang gagal. Amin. Dia sudah menang. Saya bersama dengan dia, dia bersama dengan saya. Saya harus bangkit melayani dia. Amin. Tidak peduli seperti apa masa lalu kita. Karena Paulus masa lalunya itu sangat kelam. Dia adalah seorang ganas, dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang pembenci. Pembenci bukan kepada orang yang benci sama dia, kepada orang yang membenci kepada Tuhan. Dia bunuh semuanya. Saudara-saudara, banyak dia bunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana setelah kasih karunia Allah memperbaharui hidup dia? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Saya tidak mau mundur dari semangat hidup saya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena tidak akan sia-sia. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Saya tidak mau stres dengan masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena adapun hidupku ini bukan aku lagi. Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang mana? Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, dan dia naik ke surga, saudara-saudaraku. Dan hidup sebagai Tuhan, Juru Selamat, sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggotanya, hidup di dalam hidup yang kekal. Amin, saudaraku.
Jadi kita saat ini sekali lagi mengetahui apa yang menjadi selera daripada Tuhan saat ini. Selera daripada Allah saat ini, Bapa kita, menyenangkan hatimu. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bukan karena indahnya alunan lagu itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Ya. Puji Tuhan kalau kita menyanyi dengan penuh penghayatan, ya itu adalah bagian daripada ekspektasi kita terhadap Tuhan yang kita sembah. Amin. Tapi saudara-saudaraku, menyenangkan hati Tuhan karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita rindu untuk mewujudkan selera Tuhan, yaitu memberitakan pekerjaan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Amin. Karena apa? Karena itu adalah pekerjaan yang sempurna, bukan pekerjaan saudara yang sempurna. Tidak, ya. Saya berdiri berkhotbah di sini, apa bagus-bagus amat cara berkhotbahnya? Tidak, di sana lebih hebat, lebih terpukau. Saudara-saudara kalau mendengarkan, ya, cara mereka berbicara teratur semuanya, tapi teratur isinya apa? Hah? Isinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita adalah orang-orang berdosa, makan tuh. Saya tidak akan ikutan di situ. Kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita masuk surga. Saya tidak ikutan. Tapi cara mereka untuk menyampaikan itu apa? Sangat luar biasa. Ya, sangat membuat orang terpesona, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Itu pekerjaan daging. Saudaraku, ya, itu pekerjaan daging, ya. Karena apa, saudaraku? Kebenaran yang harus kita beritakan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kebenaran itu adalah pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Jadi yang mau kita beritakan adalah bukan pekerjaan kita, ya, bukan pengalaman-pengalaman pribadi kita yang paling utama yang perlu kita beritakan. Saya tidak memerlukan pengalaman seseorang untuk membuat hidup saya sempurna, tidak. Saudara juga tidak memerlukan pengalaman seseorang untuk membuat saudara menjadi sempurna. Di dalam Kristus saudara sudah sempurna, amin. Masih kurang. Apa kurang? Masih kurang besar pengorbanan Kristus di atas kayu salib membuat saudara, hidup saudara menjadi sempurna di dalam Dia. Saudaraku, itu yang menjadi visi dan misi, itu yang paling penting bagi kita, supaya kita jangan terpesona kepada pribadi-pribadi manusia. Saudaraku, kalau bukan pendeta A yang mendoakan, rasa-rasanya penyakit saya tidak sembuh. Loh, memangnya dia dukun atau apa? Nah, yang menyembuhkan itu siapa? Tuhan. Amin. Nggak ada satu orang manusia pun yang ditunjuk oleh Tuhan sekarang ini bahwa melalui dia, hanya doa dia baru dikabulkan permintaanmu, saudaraku. Tidak ada itu. Di mana itu dikatakan di Alkitab? Jangan masuk ke jebakan Batman, saudaraku. Tidak ada. Berdoa di dalam roh dan kebenaran, amin. Karena Allah, Roh Kudus, Yesus Kristus ada di dalam dirimu, dan Dia tahu memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada kehendak-Nya, dan itulah puncak daripada saudara mengerti bagaimana pimpinan daripada Roh Kudus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak yang mau saya sampaikan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, dan itu akan kita lanjutkan untuk di pertemuan-pertemuan kita yang hari yang akan datang. Tetapi yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini adalah Jemaat Gerika, mari saudaraku, kita bangkitkan kembali semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Amin. Karena apa? Jangan sampai hilang momentum prima yang saat ini, di mana Tuhan sedang mengangkat gereja Gerika saat ini, dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan berita keselamatan berdasarkan kasih karunia. Jangan padamkan roh. Amin. Jangan padamkan roh. Ya, saudara. Jangan kita terlalu fokus kepada permasalahan-permasalahan pribadi kita yang akhirnya mengabaikan pekerjaan Tuhan. Saudara,
Saya kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara, saya sudah lebih dari 20 tahun melayani. Tidak pernah ada donasi yang kuterima dari jemaat. Dalam arti bahwa aku diberikan semacam gaji. Tidak. Itu kusaksikan secara terbuka melalui live streaming. Ya. Dan aku tidak pernah ragu kepada pemeliharaan Tuhan saya di dalam kehidupan saya. Amin. Ya, puji Tuhan, anakku dua-duanya sarjana. Dan saat ini jadwal dia yang berkhotbah di mimbar Gerika Makedonia. Saudara. Ya, sebagai generasi penerus. Dan itu semakin meyakinkan saya bahwa kasih karunia Tuhan akan berlanjut terus. Amin. Ya, saudaraku. Karena kita bukan menyembah Tuhan yang mati. Amin. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Tidak mungkin Dia membiarkan kita menjadi terlantar hanya urusan dengan hal-hal yang dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tentu saya juga bekerja. Ya, bukan saya ngongkang-ngongkang kaki, tapi saya bekerja untuk menghidupi keluarga dan pelayanan saya. Dan terbukti Tuhan memelihara. Ya, saudaraku. Karena itu saya tidak mau membiarkan diri saya terlalu digoda oleh kekhawatiran yang berlebihan. Enggak. Saya tidak mau. Sorry saja. Karena apa? Karena aku sudah mengalami banyak hal. Bagaimana Tuhan membuktikan. Seperti yang Paulus katakan, 3 kali dia berdoa atas penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Apa jawaban Allah? Jawabannya apa? Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Amin. Bagi Gerika Philadelphia, jangan ragu. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragu dan jangan khawatir. Ini bukan lip service dan ini bukan pidato. Bukan speech yang hanya untuk menghipnotis orang. Tidak. Ini kebenaran yang sejati yang dinyatakan di dalam firman kasih karunia Allah. Dan Rasul Paulus contoh yang paling tepat. Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Dan aku telah mencapai garis finish. Amin. Ya. Sampai garis finish. Kita bukan pecundang yang main di tengah lapangan. Enggak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bukan orang yang ingkar di dalam pelayanan. Maju terus, amin. Jangan kasih kendor. Ya, saudaraku. Saat ini kita, sedikit kesaksian sebagai penutup. Kita di Gerika Makedonia itu, sebulan kita lebih daripada 30 kali beribadah. Ya, itu sudah dipastikan. Saudaraku. Saudara, bagaimana kita di sini? Di Gerika Philadelphia. 30 kali lebih dari sebulan hanya untuk ibadah. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin itu hanya pekerjaan manusia. Karena apa? Apakah kita ini orang yang tinggal di Jakarta bisa mengatakan saya punya banyak waktu? Saudara, hanya mungkin yang mereka yang pensiun yang mungkin bisa mengatakan apa? Saya punya banyak waktu. Di sana banyakkan keluarga-keluarga muda. Dan setiap bulan itu selalu ada jiwa yang ditambahkan. Terus, ya hari ini tadi saya mau berangkat ke sini, ada seorang ibu yang datang. Saya temani dulu dia sebentar berbicara dan kemudian saya pamit ke sini. Ya, saudaraku, setiap bulan selalu ada jiwa baru. Terus, selalu ada jiwa baru. Ya, jadi 30 kali lebih kita dalam sebulan beribadah. Nggak mungkin saudaraku Allah tidak bekerja di dalamnya. Nggak mungkin, amin. Iya, saudaraku. Karena itu akan merupakan suatu sistem yang memperbaharui akal pikiran kita. Supaya kita jangan terlalu larut di dalam masalah-masalah kita dan mempersalahkan orang lain. Karena itu adalah cara-cara manusia lama yang kita bawa dari Adam di Taman Eden. Iya kan? Adam, kenapa kau makan buah itu? Dia, istri saya. Loh, berarti Tuhan salah memberikan istri sama kamu ya? Tanya istrinya, kenapa kau? Itu ular itu. Nah, itu saudara-saudaraku, pola berpikir kita dari Taman Eden. Itu manusia yang berdosa. Tapi di dalam Kristus,
Kita tahu pola pikir kita adalah yang diperbaharui, bahwa kasih menutupi banyak apa? Menutupi banyak apa? Pelanggaran atau banyak dosa. Ya, kasih menutupi banyak pelanggaran. Amin, saudaraku. Mari ya, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan semangat saudara, mulai dari sekarang mari kita bangkit, mari kita bersama-sama ya untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Pertahankan semangat yang ada ini dan usahakan bagaimana supaya jiwa-jiwa ditarik lagi. Jiwa-jiwa dari mana, saudaraku? Ya. Pertama-tama jiwa yang paling dekat dengan kita, yaitu siapa? Keluarga. Ya, itu dulu yang kita pikirkan, supaya nggak ada ruang yang dibuat oleh iblis untuk membuat guilty feeling tercipta di dalam hati kita, yaitu apa? Rasa bersalah. Ya, rasa bersalah itu, saudaraku, akan menggerogoti spirit kita. Kita harus benar-benar bersih dari motivasi yang defisit. Tapi kita harus maju di dalam motivasi di mana kita berpikir seperti pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh indah, sungguh luar biasa ya Bapa. Pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan memperbaharui akal pikiran kami ya Bapa, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena kami adalah manusia ciptaan baru yang telah Kau ciptakan di dalam kekudusan yang sesungguhnya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mati di atas kayu salib, yang darahnya tertumpah mengampuni segala dosa kami, dan Dia dikuburkan namun bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia naik ke surga dan dipermuliakan menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang memerintah kehidupan kami, yang memberkati kehidupan kami, yang memelihara, yang menyertai kami, dan yang campur tangan dan menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mau mengingat, mengenang, dan juga mewujudkan dan memberitakan terus ya Bapa, menyiarkan terus kebenaran yang indah ini, biar semua orang tahu ya Bapa. Karena kami tahu ya Bapa, firman Tuhan berkata, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapa dalam surga, Tuhan memberkati Gereja Injil Karunia, Gembala Bapak kami, Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga, bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati semua para pengurus yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani dengan serius di dalam gereja ini, dan jemaat yang begitu antusias meskipun banyak tantangan di sana sini, digempur kehidupan kami bersama. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, karena Allah adalah setia, selalu memberikan jalan keluar bagi kami sehingga kami bisa menanggungnya dan tetap berdiri tegak di hadapan Allah, bahwa kami akan melayani Engkau, akan memberitakan Injil kasih karunia-Mu, dan hidup mengasihi saudara seiman kami, dan memelihara harta bejana yang indah yang telah Tuhan percayakan bagi kami, yaitu kehidupan kami yang baru di dalam Kristus berdasarkan iman kepada kasih karunia. Ada firman-Mu penolong bagi kami semua, dan kami tidak akan kendor, tapi menyala-nyala roh kami melayani Tuhan. Terima kasih semuanya, menjadi hormat dan pujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Bapak Jo. Ya.